Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi seminar yang diselenggarakan oleh UNJ dengan pemateri Ibu Dr. Anda Winda Gunarti MPD bersama Ibu Niken Pratiwi MPD yang akan membahas tentang manajemen penyelenggaraan lembaga PAUD di masa pandemi. Selamat menyimak. Manajemen penyelenggaraan lembaga PAUD di masa pandemi dengan latar belakang adanya gelombang pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semua sektor kehidupan terdampak termasuk dunia pendidikan, serta perlu adanya perubahan atau perombakan dalam manajemen penyelenggaraan lembaga. Dengan adanya pandemi ini, maka banyak timbul pertanyaan tentang apa, mengapa, siapa, dan bagaimana cara mengatasi pembelajaran jarak jauh yang sudah terjadi saat ini. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen penyelenggaraan lembaga, alasan melakukan manajemen penyelenggaraan lembaga, siapa yang paling berperan dalam manajemen penyelenggaraan lembaga, serta bagaimana melakukan manajemen penyelenggaraan lembaga di masa pandemi COVID-19 ini. Pengertian manajemen penyelenggaraan lembaga yaitu suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga untuk menentukan serta mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga untuk menentukan serta mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui planning, organizing, actuating, dan controlling. Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan lembaga meliputi kurikulum atau program pembelajaran, kesiswaan atau anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, SDM lainnya, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan dengan masyarakat atau kemitraan. Alasan mengapa manajemen penyelenggaraan lembaga perlu dilakukan yaitu 1. Suatu manajemen atau pengelolaan itu membangun sistem. Alur sistem yang dibangun meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dampak dari melakukan manajemen penyelenggaraan lembaga yaitu efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lembaga yang akan dilaksanakan. Siapa sih yang paling berperan dalam melaksanakan manajemen lembaga ini? Yang paling tentu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan adalah ujung tombak atau penentu kelangsungan penyelenggaraan lembaga setelah ada ide, plan, dan work. Bagaimana mengelola lembaga di masa pandemi ini? Berikut adalah untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi diri via seminar, pelatihan, workshop online, dan sejenisnya, pengalihan kreativitas diri, press, proses, and product, tingkat ragam koneksi, yaitu teman seprofesi, jaringan birokrasi, dan akademisi. Selanjutnya, untuk pengelolaan kurikulum atau program pembelajaran. Lebih baik jika materi pembelajaran terfokus pada kompetensi yang relevan dengan masa pandemi yang dihadapi. Dan yang kedua, pembelajaran berorientasi pada empati dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan tujuan mengembalikan semangat dan motivasi siswa. Penanaman karakter siswa akan kesadaran pola hidup sehat juga perlu dilakukan oleh guru agar pelaksanaan new normal berjalan dengan baik. Serta untuk pengelolaan peserta didik sebagai berikut.
Pilihan pengelolaan pembelajaran untuk AUD di masa pandemi bisa dilaksanakan melalui pembelajaran daring, home education, serta kembali bersekolah dengan protokol new normal. Teaching kindergarten from home atau yang kita kenal dengan PDR dapat dilakukan dengan cara kelas virtual kindergarten dan Zoom meeting children. Home education atau yang kita kenal dengan BDR dapat dilaksanakan karena pihak guru yang tidak bisa mengoperasikan atau menguasai teknologi. Yang kedua, teknologi pendidikan yang baik itu hardware maupun software membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, keterbatasan sarana prasarana akan menghambat inovasi pendidikan. Yang keempat, penggunaan teknologi pendidikan memerlukan dana bagi guru atau orang tua, terutama internet. Berikut adalah cara menerapkan home education, yaitu guru tetap melaksanakan tugas pengajaran dengan menyiapkan administrasi pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran dengan pendekatan pembiasaan kegiatan sehari-hari, dari mulai bangun tidur, menyiapkan sarapan, hingga sholat berjamaah. Yang ketiga, guru terus memantau, mencatat perkembangan anak melalui video dan foto, rekaman, kegiatan atau hasil lembar kegiatan anak yang dikirim oleh orang tua. 4. Guru harus mampu membuat rekapitulasi hasil pembelajaran anak selama berada di rumah. Dan yang kelima, perlu adanya sinergi keaktifan antara guru dan orang tua. Sekarang, bagaimana dengan home visit? Sebelum melakukan home visit, wajib berkoordinasi dengan gugus tugas dan dinas pendidikan. Seperti yang kita tahu, home visit adalah metode alternatif pembelajaran di masa pandemi karena tidak semua orang tua bisa mengajar anak-anaknya di rumah. Selanjutnya, untuk pengelolaan kemitraan dengan masyarakat. Organisasi masyarakat meliputi organisasi terkait, orang tua, dan instansi terkait. Untuk pengelolaan kemitraan dengan orang tua, antara lain, dapat dilakukan dengan cara penguatan pendidikan keluarga atau parenting program, panduan untuk orang tua, dan pelatihan pendampingan untuk kedua orang tua. Pengelolaan kemitraan dengan instansi terkait. Instansi pemerintah setempat meliputi RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, dinas pendidikan terkait, serta gugus tugas COVID. Untuk pengelolaan sarana dan prasarana, strategi sekolah dalam melaksanakan new normal dapat dilakukan dengan cara persiapan sarana dan prasarana wajib di era new normal. Sekolah harus mempersiapkan ketersediaan tempat cuci tangan di masing-masing ruangan, hand sanitizer, masker, termogan, desinfektan, dan alat penyemprot desinfektan. Jika sekolah masih memiliki dana, bisa juga membuat ruangan kecil atau bilik penyemprotan desinfektan di depan pintu gerbang sekolah. Di materi seminar ini dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan sebagai suatu sistem dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang kedua, perubahan tersebut harus tetap mengikuti tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Selain itu, perubahan ini dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh kompetensi diri dan kerjasama yang saling bersinergis. Nah, menarik sekali kan materi dari seminar kita kali ini? Nah, semoga seminar yang dilaksanakan oleh UNJ ini dan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia bisa bermanfaat bagi pengajar di seluruh pelosok negeri. Terima kasih UNJ. Terima kasih Ibu Winda. Terima kasih Ibu Niken. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.